Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kicau mania. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cucak hijau Anda bisa nampil nagen satu titik dan bongkar isian di gantangan. Sebelumnya, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, komen, serta loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan bisa membuat video-video tentang perawatan cucak hijau lumba. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu tingkat birahi dan emosi cucak hijau. Apabila birahi dan emosinya itu tidak stabil, maka cucak hijau juga tampil tidak tenang atau gelisah naik turun tangkringan pada waktu digantangkan. Nah, sebelumnya marilah kita menstabilkan antara birahi dan emosinya dulu. Anda bisa menstabilkan birahi dan emosinya mulai dari rawatan harian. Mulai pagi hari diembunkan rutin, jemur dan mandinya juga rutin, serta burung diasingkan atau tidak dilihatkan dari burung sejenis serta burung masteran. Karena kalau cucak hijau didekatkan dengan burung sejenis atau burung masteran akan mengalami over birahi. Serta EF atau extra fooding untuk harian, Anda bisa menggunakan jangkrik biasa saja. Anda gunakan dengan setelan harian, misalnya pagi dikasih 2, sore dikasih 2, hariannya itu saja. Selanjutnya dari segi pakan. Nah, pakan ini Anda harus bisa menggunakan pakan yang bervariasi. Misalnya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu menggunakan pakan pisang. Kemudian Jumat, Sabtu menggunakan pakan pir atau pepaya. Karena buah pir atau pepaya itu bermanfaat untuk menurunkan over birahi dari cucak hijau. Selanjutnya Anda bisa menggunakan terapi sauna, yaitu dijemur dengan cara burung cucak hijau dikerodong, pakan tetap dimasukkan ke dalam, dijemur cucak hijau yang dikerodong sekitar 1 jam dengan panas terik matahari antara kisaran jam 9 sampai jam 10. Anda bisa juga melakukan terapi umbaran. Nah, terapi umbaran juga bermanfaat untuk menurunkan over birahi dan membuat tubuh cucak hijau menjadi kencang. Nafas burung juga terlatih, yang nantinya di gantangan burung akan satu titik dan bongkar isian. Selanjutnya untuk settingan tangkringan. Nah, settingan tangkringan itu sangat penting sekali karena tangkringan atau tenggeran yang terlalu besar maka cucak hijau tidak akan bisa mencengkram. Jadi kita gunakan tangkringan biasa atau dari kayu asem. Itu bagus dengan ukuran kaki cucak hijau atau cakarnya itu bisa mencengkram kayu dengan kuat, dan nantinya ketika tarung cucak hijau akan nagen satu titik. Kemudian apabila set tangkringan sudah Anda setting sedemikian rupa, cucak hijau Anda masih naik turun, maka Anda bisa melakukan cara ini, yaitu tangkringan atau tenggeran yang bawah itu Anda ganjal, Anda naikkan sedikit. Jadi jarak antara tangkringan yang atas dan bawah itu tidak terlalu jauh, dan apabila cucak hijau Anda ketika di gantangan itu sedikit naik turun, itu tidak terlalu ketahuan oleh juri. Kemudian pemberian makanan pada waktu lomba itu diusahakan jangan terlalu kenyang dan jangan terlalu lapar. Karena biasanya cucak hijau yang terlalu kenyang itu tidak mau bongkar isian, itu tingkah lakunya akan lesu, tidak mau jamtrok. Dan kemudian apabila cucak hijau merasa lapar di saat gantangan, maka cucak hijau akan naik turun. Jadi kita berikan porsi yang pas saja, dengan EF yang pas dan pakan yang pas. Selanjutnya ketika Anda ingin menaikkan burung cucak hijau di gantangan, pastikan di alas sangkar itu tidak ada makanan yang tersisa, dan di ruji-rujinya itu tidak ada makanan yang tersisa, maupun di tenggeran atau tangkringannya itu tidak ada makanan yang tersisa. Karena apabila di alas sangkar itu ada makanan tersisa, misalnya ada sisa pisang atau sisa jangkrik, maka biasanya cucak hijau di gantangan akan istilahnya nguber atau akan mematuk makanannya. Maka dari itu hal tersebut akan menyebabkan cucak hijau bisa mantul atau nebok turun ke alas sangkarnya, dan itu sangat fatal sekali.
Karena pas waktu lomba apabila cucak hijau turun di alas sangkarnya atau tepuannya itu menyebabkan diskualifikasi atau cucak hijau Anda tidak akan dinilai. Kemudian di rumah cucak hijau Anda jangan digoda dengan menggunakan tangan, karena biasanya cucak hijau yang terlalu jinak itu ketika melihat pemiliknya akan istilahnya nguber, ngeruji. Jadi takutnya kalau cucak hijau dilatih sering digoda dengan tangan, maka pas waktu digantangan melihat pemiliknya, dia akan gelisah dan akhirnya turun tangkringan. Selanjutnya, jaga kebersihan dari tangkringan atau tenggeran cucak hijau. Karena cucak hijau burung pemakan buah, biasanya sisa-sisa makanan akan diusap-usapkan di tangkringannya, maka tangkringannya akan kotor. Maka dari itu Anda wajib membersihkannya misalnya 1 minggu sekali, biar cucak hijau merasa nyaman di tangkringannya. Kemudian tangkringan yang Anda gunakan atau tenggeran yang Anda gunakan itu tidak kasar. Karena apabila tenggeran yang Anda gunakan itu kasar, maka cucak hijau akan tidak nyaman dengan tangkringannya, akhirnya kakinya itu diangkat. Maka dari itu apabila Anda membeli tangkringan di toko pakan, maka Anda bisa merendamnya dulu, kemudian Anda keringkan dan bisa Anda amplas sehingga halus agar kaki cucak hijau itu merasa nyaman di tangkringannya. Kemudian timbul pertanyaan, Bang, cucak hijau saya set tangkringannya sudah saya ganti dengan ukuran tangkringan yang pas. Kemudian pakan juga sudah selang-seling dan di rumah atau di gantangan itu tidak over birahi, jadi emosinya itu dan birahinya itu stabil. Tetapi ketika di gantangan itu dia gelisah naik turun. Nah, itu Anda lihat burung Anda atau cucak hijau Anda itu sudah cukup umur atau belum. Karena biasanya cucak hijau yang masih bahan atau umurnya serta mentalnya itu belum mapan, maka cucak hijau mainnya itu gelisah naik turun tangkringan, bahkan ada yang ruji, ada yang nebok, ada yang diam, ada yang nembak lari. Jadi kalau cucak hijau seperti itu dipengaruhi oleh mentalnya itu belum mapan dan usianya belum mapan. Maka dari itu ketika cucak hijau bahan Anda ingin digantangkan, maka siapkan dulu mentalnya. Latihlah cucak hijau ditempatkan di tempat yang ramai biar cucak hijau terbiasa dengan suasana ramai di gantangan. Kemudian Anda bisa mengajak jalan-jalan di area sekitar gantangan, Anda abla, Anda diamkan di situ, maka mentalnya dengan seiring waktu akan terbentuk. Jadi biasa cucak hijau yang umurnya serta mentalnya itu belum mapan itu tingkah lakunya seperti jet, naik turun dan agresif. Tapi ada juga cucak hijau yang pastol itu diajak jalan enak, itu tergantung dari karakter cucak hijau. Jadi kuncinya cucak hijau yang nagen 1 titik serta bongkar isian di gantangan itu dirawatan harian. Anda stabilkan antara birahi dan emosi dari H sebelum lomba dan H lomba. Mulai dari pakan, selang-seling, kemudian mandi jemur rutin, umbaran juga rutin 1 minggu sekali. Selanjutnya pengasingan burung biar cucak hijau tidak over birahi. Kalau birahi serta emosinya itu stabil, burung cucak hijau akan enak sendiri mainnya. Serta set tangkringan itu perlu. Berikan ukuran tangkringan yang pas mencengkram di cucak hijau Anda. Baik sahabat kicau, terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, komen, serta loncengnya agar kami bersemangat untuk membuat video-video konten perihal cucak hijau lomba. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.